kalau kita niat gitu, itu dibangunin padahal waker kadang-kadang nggak dipasang. Tapi jam 3 tak gitu bangun. Ya meskipun agak-agak teler dikit gitu ya, tapi tetap ambil air wudhu. Kalau Ramadan itu buat aku tuh bulan pengampunan ya. Jadi ini waktunya aku untuk banyak banget meningkatkan ibadah, dari ibadah fardu, sunnah, kemudian dengerin kajian yang membuat mengisi jiwa raga kita lah gitu ya, dengan ilmu-ilmu agama yang baik. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat adalah hal-hal yang meningkatkan akidah kita, ibadah kita. Jadi justru di bulan ini ya, tahun ini yang aku tuh banyak waktu gitu, yang benar-benar bisa mengeksplor diri. Kenapa ya bisa terjadi ini? Oh karena ini. Karena kan aku bilang tadi, aku banyak tahajud, kemudian lanjut sholat fajar dan sholat subuh. Di mana itu waktu-waktu yang benar-benar orang lagi tidur kan, di sepertiga malam itu. Jadi kalau kita bermunajat itu kayaknya tuh, kok kayaknya tenang banget, romantis banget sama Allah. Itu yang tahun-tahun kemarin tuh belum terjadi tuh yang kayak gitu. Keinginan untuk tahajud nonstop itu kayaknya kok susah gitu. Nggak taunya setelah kejadian ini, kalau kita niat gitu, itu dibangunin padahal waker kadang-kadang nggak dipasang. Tapi jam 3 tak gitu bangun. Ya meskipun agak-agak teler dikit gitu ya, tapi tetap ambil air wudhu, udah bisa fokus sampai dari jam 4 apa setengah 4 tuh sampai jam 5 lebih. Itu nonstop. Jadi kadang-kadang sahur aja cuma minum air putih kan gitu. Makanya turun nih 9, belum pernah nih 9 kilo bulan suci, turun nih baru tahun ini. Kurus banget gitu. Terus Mbak Mena, Fania mungkin udah Oh nikmatin ya. belum nih sama puasa? Sebenarnya Fania alhamdulillah udah puasa, sholat juga udah lumayan. Cuma kemarin dia sakit batuk, jadi tadinya dia udah puasa sampai jam 12 siang, puasa lagi. Gara-gara batuk seminggu dia nggak puasa. Tapi aku udah bilang, Dek, 7 tahun depan kamu udah harus puasa dan sholatnya harus lebih full ya. Jadi nggak boleh kayak sekarang gini. Iya mah, dia bilang gitu. Kalau Vero sama Atala bagaimana di Ramadan kali ini, sering nggak sih ngobrol sama mamanya juga? Wah sibuk kalau mereka, apalagi Atala janji hari Kamis mau buka puasa, sampai nih hari apa ini coba, belum terlaksana. Hanya ame aku bilang, wah Atala janji palsu ya sama mama, tapi aku ngerti mereka berdua ini kali ada project ya, kakak project politiknya juga lagi jalan, sosialisasi Atala mungkin apa kerjaan ya. Untung ada Fania sih alhamdulillah. Jadi aku ngeliat mereka tuh kebanyakan dari Instagram mereka, oh mereka lagi ngapain, ya udahlah didoain aja karena memang usia produktif kan gitu. Mbak Vero sendiri tadi bilang mungkin aku rangkum menjadi lebih dekat dengan Allah di Iya. Ramadan kali ini, dan maknanya Lebaran kali ini juga Mbak Vero bilang justru ini Lebaran terindah karena Mm-mm. ini momen semakin dekat dengan Allah. Iya. Itu doa apa sih Mbak Vero yang dipanjatkan? Yang pasti aku memang punya rencana umroh ya, setelah nanti di pengadilan negeri ada vonis selesai urusannya, aku memang pengen bermunajat langsung meminta Allah tuh perlindungan ya, karena buat aku yang melindungi kita tuh bukan makhluk. Even though kita punya suami, kita tuh yang melindungi itu sebetulnya adalah Allah gitu. Jadi banyak hal yang saya pengen berterima kasih sama Allah, tapi di rumahnya Allah gitu. Sekarang pun pasti setiap hari kan itu kan konektivitas kita sama Allah tuh ya, mengucapkan terima kasih, minta perlindungan, minta tuntunan. Tapi kalau di rumahnya Allah itu memang udah jadi agenda aku supaya aku bisa apa deh, udah jadi makanannya. Mbak, udah Mbak makanannya Mbak. Ya tadi Mbak. Iya udah, ya udah tuh itu panggil Mbaknya. Udah, salim dulu sama Mama. Fania. Cium. Masa gitu salim. Cium. Kiss mama, kiss mama. Udah. Udah tuh Mbak bawa. Yang nasi goreng saya nggak di itu kan? Nasi goreng sih. Belum kan, itu mie-nya kan? Mie sama es bolnya 2 itu. Iya, sendoknya udah Mbak. Sorry ya Mbak, ya ini ngurusin anak dulu. Udah, sendoknya udah. Nur, kamu nunggu saya di sana ya. Kalau mau buka sama minum di situ, kamu makanannya udah. Ya. Sorry Mbak ngurusin. Sampai mana lupa lagi tadi itu. Ya intinya pokoknya berterima kasih sama Allah karena di usia 51 tahun ini banyak banget pembelajaran hidup, anugerah yang buat aku tuh dengan kejadian ini tuh sebetulnya
makin deketnya sama Allah tuh benar-benar yang apa ya, yang nggak pernah aku apa ya namanya bayangkan gitu ya. Kok bisa gitu ya? Aku tuh sekarang tuh yang ya itu tadi. Aduh dulu tuh susah banget bangun bangun tuh subuh aja mesti pakai wah effort banget lah, mesti pakai waker lah, mesti dibangunin gitu. Ini sekarang tuh yang bangun tanpa rasa capek gitu. Ya rasanya kayaknya kalau nggak ada kejadian ini nggak mungkin deh. Jadi setiap kejadian itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Itu sih yang aku rasain. Jadi pokoknya pingin banget dan aku bilang sama kakak kalau memang kakak masih sibuk ya kemungkinan mama berangkat sama Tala sama Fania. Tapi katanya Feral sih mau. Jadi aku insya Allah mungkin akhir Mei ya. Akhir Mei lah kakak juga bisa ada waktunya gitu. Berarti kemarin harusnya April kan? Iya, tapi kan waktu itu kan eh, beda ya konfigurasinya kan aku sama beliaunya itu kan. Tapi karena sekarang situasinya begini otomatis kan aku pengen berangkat sama formasi lengkap Feral, Atala dan Fania dan kebetulan Fania tuh Juni libur. Iya, Juni itu Juni awal libur kenaikan kelas gitu. Berarti umrohnya diundur supaya formasi lengkap dan Iya, sidang vonis gitu ya Mbak? insya Allah mudah-mudahan ya. Makanya aku kan kasih spare waktu gitu. Ini menyiapkan diri juga nggak sih Mbak untuk karena kan ini pasti prosesnya akan panjang, ini Mhm. juga di luar kota, pulang balik keluar kota dulu nggak sih Mbak? Aku kan cuma sekali aja, tapi kalau diperlukan ya berarti datang lagi. Tapi kan udah memberikan apa namanya penjelasan kepada hakim ya fakta hukumnya, cerita yang terjadi sesungguhnya kepada majelis hakim yang mulia sejelas-jelasnya. Jadi buat aku ya lega karena ternyata aku bisa dengan tenang dan ingat semua gitu ya apa yang ditanyakan dari hakim ke aku, kemudian dari JPU Jaksa Penuntut Umum kepada aku juga aku bisa menceritakannya dengan detail dan selengkap-lengkapnya gitu. Kemarin kan juga sidang sudah berjalan di sana yang baik. Mbak Vena sendiri menyikapinya atau harapan Mbak Vena seperti apa sih? Karena kan panjang, Iya. yang menjadi bola liar juga di luar apa yang Kalau bola liar bukannya udah 3 bulan jadi bola liar saya sudah wah tapi alhamdulillah itulah manfaatnya kalau kita dekat sama Allah. Di saat kita terpuruk kayaknya orang bisa ngomong dari A sampai Z, tapi kan di mata Allah kan beda. Jadi saya udah nggak lagi fokus sama gimana image saya di mata manusia. Tapi kalau di mata Allah kita bisa ngerasain karena kan kita konektivitasnya kan langsung gitu. Tapi kalau sama orang kan saya nggak bisa manage orang. Saya nggak tahu pikiran Mbak tentang saya gimana. Jadi buat saya kedepannya saya nggak harus takut sih. Takut kalau Allah itu istilahnya tidak menyayangi saya takut. Tapi kalau orang nggak menyayangi saya ya ya udah mau gimana. Nah jadi itu yang saya kejar. Yang dikejar apa? Ridhonya Allah. Kalau udah yang dikejar ridhonya Allah, otomatis nih alhamdulillah kita nggak ngerasa senewen. Padahal kalau baca berita dulu kan gitu, kayak mau pingsan kok bisa begini gitu. Tapi sekarang ngebacanya oh iya udah. Itu yang mahal. Itu yang susah kalau kita nggak mendekat sama Allah. Karena tuh proses panjang di mana kita bisa memaknai oh artinya tuh kalau dekat sama Allah tuh gitu tenang. Soalnya kalau enggak kan kita bisa sakit jantung, apalagi udah usia kayak saya bisa depresi berkepanjangan. Ya udah akhirnya saya pikir stop, udah harus healing. Pertama minta kepada Allah kekuatan iman, kekuatan hati, kekuatan mental, kekuatan fisik terutama untuk ngadepin semua, mau itu perceraian ya Kak, mau itu kasus KDRT-nya, mau itu nanti penggiringan opini, mau itu playing victim, mau itu fitnah. Saya nanggepinnya udah biasa aja. Karena yang saya kejar bukan ridhonya orang, ridhonya Allah. Nah, itu memang mindset sih yang harus diatur sedemikian rupa gitu. progres kesehatan mental Vena Melit dan Mhm. mungkin sekarang udah di tahap seperti apa sih Mbak Vena? Kalau exactly-nya harus tanya sama hipnoterapis aku Pak Despa. Kemudian harus ditanya juga sama dokter Citra, dokter Diki ya yang dari awal pasca aku tes psikologi di Polda Jatim gitu yang menyatakan waktu itu aku memang benar-benar depresi. Itu kan mereka punya assessment. Nah, itu harus dipertanyakan karena yang berhak untuk menjawab itu ya secara klinis adalah mereka. Tapi kalau apa yang aku rasakan setelah aku
ya itu tadi tahajud, itu kan ibadah-ibadah yang harus terus kita upayakan ya untuk menghealing diri sendiri. Ya tenang itu tadi, tenang itu jadi nggak panik dibilang orang A B C D E F G H I J K L. Saya tuh kayaknya ya udah kayak ada air dingin aja gitu nempel di hati. Padahal dulu nggak begitu gitu. Jadi memang dari aku berhijab nih, dari perceraian pertama, perceraian kedua, sekarang ini Allah tuh benar-benar pengen meningkatkan kesabaran aku, kepasrahan aku sebagai umatnya, tawakalnya aku sebagai umat. Jadi diuji terus. Nah, lagi diuji tuh kita mesti nikmatin prosesnya. Meskipun saya, wah dulu tuh kayak apa, tapi kesini-sininya emang bener ya. Kalau kita sholat fardu dan sunnah, itu hati dibuat tenang itu dulu. Gitu. Oke Mbak Vena, terakhir mungkin dari aku, memaknai sendiri sekarang ini mungkin lebih dekat dengan Allah, harapan Mbak Vena apa? Mungkin ada mimpi lain Nggak ada sih. Kalau soal politik apalagi? Soal politik saya sampai selalu ngomong gitu ya dalam doa-doa saya. Kalau memang Allah masih memberikan saya amanah, kemudian saya masih bisa bermanfaat buat masyarakat dan negara ini, mudahkanlah ya Allah. Tapi kalau Allah bilang bahwa kayaknya bagusan kamu jadi orang biasa. Saya di titik yang udah ngalamin hal kayak gini, udah nggak berani lagi ngejar dunia. Karena saya udah pernah semua kan. Alhamdulillah pernah jadi Putri Indonesia, None Jakarta, apalagi politisi, jadi pemain sinetron, pemain film. Sekarang di titik udah selamat aja kemarin, bersyukur. Tinggal nanti sehat supaya bisa membesarkan, mendidik, merawat Fania kan. Kalau Feral Atala udah gede, tapi kan mereka butuh doa saya karena saya ibunya. Jadi saya harus sehat. Nah, saya sekarang di titik ngejalanin apa kata Allah. Mau soal jodoh nantinya, mau soal pekerjaan, mau soal nanti saya bagaimana kehidupan ke depan. Pokoknya udah lillah aja karena peristiwa ini. Jadi saya berterima kasih banget dengan anugerah ini. Untung saya dikasih anugerah ini, alhamdulillah, supaya saya banyak lebih berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih istiqomah, jadi orang tuh lebih, udah nggak usah neko-neko deh, nggak usah obses politik. Makanya kalau ada yang bilang saya mau apa mau memanfaatkan momentum ini untuk cari simpati, kayaknya di tahun 2009 sampai di 2018 saya mengundurkan diri dari DPR karena pindah partai. Saya udah jadi anggota DPR RI tanpa perlu ada kasus KDRT. Jadi buat apa saya memanfaatkan momentum ini? Justru saya malah pasrah. Kalaupun nggak jadi juga nggak apa-apa. Kan semua kan Allah yang punya yang punya kuasa.